Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, salam santun, sejahtera. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu optimis, bahagia bersama keluarga lur. Kali ini kita membuka lahan baru plus. Maksudnya membuka lahan baru adalah ini area baru yang mana sekali jalan kita babat langsung tanam lur. Dan kebetulan kita memakai bibit dari jenis katak. Jadi tanam porang itu nggak usah ribet, nggak usah repot mikir pengairan, mikir dan sebagainya. Yang penting bibitnya berkualitas, bibitnya bagus, insya Allah nanti akan bagus pula. Untungnya sak petel-petel kena ngetok aja. Terus tanam porang itu mikir digulut, mikir penggemburan tanah, dan mikir obat dan sebagainya, nanti malah nggak jadi tanam lur. Apalagi yang penting bibitnya bagus, pasti nanti tumbuhnya juga bagus. Karena cikal bakal usaha tanam porang itu bibit menentukan. Jadi sempar sikil gini aja sudah nantinya akan bagus. Nek tukul api ya diramut, nek ra tukul api ya diiciri lagi. Kalau tumbuhnya bagus ya tinggal rawat, kalau tidak bagus ya ditanami lagi atau disulami lagi. Jadi kita memperkenalkan cara tanam yang gampang, simpel. Ragate ben gak akeh lur, modalnya biar nggak banyak. Bahkan sekarang porang harga 5.000. Masih tanam enggak? Gokil enggak? Kalau jenengan bermental cemen pasti jenengan balik kanan. Kalau jenengan mental cemen pasti enggak jadi tanam. Tetapi sidik-sidik melete lah. Jadi jadilah petani melete yang gokil. Inilah cara tanam ala tradisional. Memang banyak cara untuk yang dipilih, tetapi tinggal jenengan cerdas. Jadi cara tanam yang di YouTube lain, mungkin di YouTube kita juga dari channel Martono Porang Madiun banyak menampilkan cara tanam. Baik itu cara tanam yang modern, insentif, perawatan bagus, maupun cara tanam tradisional. Tapi perlu diingat lur, cikal bakal dahulunya kita tanam porang itu memakai cara tradisional. Jadi tanam porang itu disawatke ae urip. Jadi dilempar di semak-semak begitu zaman dahulu dia hidup. Dan itu juga menjadi bagian cerita kisah masa sekarang. Jadi kalau jenengan punya lahan seperti ini, mirip seperti ini lur, langsung tanamnya aja, nggak usah ditunda-tunda. Masalah hasil pikir carry, nanti kalau bagus ya dirawat. Jadi si simpel ini, dulur-dulur sebangsa setanah air, kita bukan adu teori, kita juga bukan adu praktek, tetapi lakukanlah sesuai dengan hobi dan kesenangan masing-masing. Jadi nggak usah ribet, mau tanam saja harus tanahnya pH 7, mau tanam saja harus MDPL 400 ke atas. Itu semua cuma teori lur. Jadi kenyataan di lapangan itu berbeda dengan teori di buku, apalagi teori di pelajaran sekolah, apalagi teori di pertanian. Banyak sekali petani-petani yang tidak menggunakan teori-teori tersebut, terlalu ribet dan terlalu banyak biaya. Petani lebih cenderung cari yang simpel, biaya minim, hasil memuaskan.
Jadi mungkin cara seperti ini kurang pas atau wah kuno. Oke lah, kuno nggak masalah, tapi cara seperti ini masih banyak digunakan. Bahkan nggak ada peralatan modern di sini, cuma bermodalkan satu botol air mineral dan satu bungkus sarapan di pagi hari, dan jangan lupa satu pak rokok kretek. Itu kita sudah bisa menanam porang, dan nanti hasilnya bisa diadu dengan mereka yang dengan teori-teori tertentu. Jadi dulur, kalau mau tanam porang nggak usah ribet, lakukanlah mulai dari sekarang. Ayo nandur, ayo nandur, ayo nandur. Yang penting diawali dengan doa, dan yang penting diawali dengan niat. Insya Allah ke depan hasilnya pasti akan bagus. Dulur sebangsa setanah air, kiranya jenengan punya lahan tidur, jenengan punya lahan rimbun, jenengan punya lahan gerumbul, bisa langsung tanam porang lur. Ini dalam sekali jalan ada yang babat semak-semak, membersihkan semak-semak, merapikan. Ada juga yang koak atau membuat lubangan. Ada juga yang bagian tanam. Jadi bibit katak sangat gampang untuk ditanam. Lempar, sempar sikil gitu aja sudah cukup. Dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, cara ini bukan cara yang terbaik, tetapi cara ini banyak dilakukan petani dan sudah berhasil. Jadi bagi dulur-dulur semuanya, terutama yang paling penting adalah pemilihan bibit yang nomor satu. Asal bibitnya bagus, nanti pertumbuhannya juga bagus. Dan kalau bisa gunakanlah lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang atasnya sudah ada tanamannya, ada buahnya, kebun, dan juga lahan-lahan tidur daripada nggak terpakai. Jadi diawali dari belantara seperti ini, terus dibersihkan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Jadi dulurku semuanya, mulai dari sekarang, lahan yang terbaik yang macam mana Wapo? Lahan yang terbaik adalah lahan milik sendiri. Kalau miliknya jenengan ada naungannya, yang terbaik ada naungannya. Kalau jenengan punya tanpa naungan, yang terbaik tanpa naungan. Kalau jenengan punya lahan sawah, yang terbaik di sawah. Kalau jenengan lahan tegal, yang terbaik adalah di Tegal. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tanam porang untuk menjadi porang modalnya sebenarnya tidak besar. Asal ada kekompakan, ada kebersamaan, insya Allah kita semua bisa menjadi petani dan kita bisa berhasil bareng. Karena kekompakan adalah kunci sukses sebuah perjalanan makhluk sosial seperti manusia. Di dunia tani sudah tidak asing lagi kekompakan gotong royong lur. Jadi kita juga harus tetap melestarikan tanaman yang agar tidak erosi. Jadi tanaman keras tetap lestari, bawahnya kita tanami porang. Dulur-dulur yang masih minder, dulur-dulur yang masih ragu, alangkah lebih baiknya dekati petani yang sudah tanam lur. Atau luangkan waktumu datang ke tempat-tempat sentra-sentra porang yang sudah di situ ada. Jadi kalau ingin bertani jangan mendekati YouTuber, karena YouTuber belum tentu petani. Tetapi yang terbaik adalah dekati petani. Kalau ingin tanam porang jangan terlalu mendekati motivator,
motivator belum tentu petani porang. Ini rawe lur, rawe itu gatel. Dengan rawe ini biasanya ada semboyan rawe rantas, malang putung. Dulurku sebangsa setanah air, tetap semangat di tengah panas terik matahari seperti ini. Walaupun juga kita memperbaiki imun dan juga untuk kita bersama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Dulurku petani porang sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, tetap giat dan tetap semangat untuk mewujudkan kebersamaan. Ini makan di ladang adalah surga lur. Jadi mangan bareng seperti ini biasa di dunia petani, mangan saonone madang. Jangan lupa bibit terbaik itu kuncinya. Apalagi kalau bibitnya sudah mulai tunas-tunas seperti ini, berarti bibitnya kualitasnya bagus. Dulurku sebangsa setanah air, dari bibit katak ini nanti akan menghasilkan umbi setengah on sampai 1 kilo. Rata-rata 3 on sampai 8 on satu musim. Kalau 2 musim bisa menghasilkan 2 kilo sampai 3 kilo. Kalau 3 musim bisa menghasilkan 3 kilo up, 3 kilo sampai 6 kiloan. Tergantung juga nanti perawatan pemberian nutrisi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, juga nggak ada yang nggak pasti. Dulur-dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, di bulan 10 ini saatnya tanam, saatnya bersih-bersih dan gaspol. Siapa yang menanam nanti pasti akan memanen. Sekarang bukan saatnya lagi untuk mengeluhkan harga lur, karena sekarang bukan musim panen. Bulan 10 ini bukan musim panen, tetapi musim tanam. Harga produksi berapapun, kalau kita cerdas menyikapi, hasilnya nanti akan lumayan. Dulur-dulur sebangsa setanah air, nanti kalau porang sudah tumbuh, tinggal kita bersihkan rumputnya, pemberian pupuk secukupnya sesuai dengan kadar daerah setempat, karena per daerah itu beda-beda, nggak sama untuk pemupukan. Dan nanti urean pemupukan akan kita sampaikan di konten yang akan datang. Jadi bisa jadi nanti ada konten pemupukan dengan pupuk jenis apapun, nggak ada masalah. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap semangat, tetap giat, dan jangan lupa bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia, karena kunci sukses ada di tangan jenengan. Dulur semangat, petani itu bebas, petani itu cerdas. Dari kawasan Madiun Utara, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Buruk kuwi.